Perkenalkan, nama saya Yuli Sinaga, NPM 2018 dan kawan saya bernama Ebenezer Jeremia Simandulang 2018. Maurice Duverger, pengarang buku terjemahan yang Anda baca ini, lahir pada tahun 1917 sebagai seorang profesor sosiologi politik pada Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Paris. Ia adalah seorang ahli ilmu sosial yang terkemuka di Eropa dan mempunyai reputasi internasional Universitas Paris. Sudah belasan buku yang dihasilkan penanya dan entah berapa banyak artikel yang ditulisnya. Judul beberapa bukunya seperti Les Constitutions de la France atau Konstitusi Prancis, cetakan ke-8 tahun 1964. Yang kedua, La Economie République atau Republik kelima, cetakan ke-4 tahun 1968. Buku yang dia buat adalah buku yang mengajarkan pentingnya sosial dalam berpolitik untuk setiap negara dan daerah, yang tentunya untuk sosial yang berbeda-beda. Dan ia telah membuat banyak buku yang telah dicetak untuk dipelajari tentang sosial dan politik. Karya ilmiah Duverger ini memang termasuk yang bermutu tinggi secara sosiologis dan menganalisa kehidupan partai politik dan peranannya di Eropa dan Amerika Serikat. Dari situ dia berhasil menemukan sesuatu yang relatif baru, original, yang dapat dianggap sebagai konsep dan atau teori tentang partai. Pada tahun 1964, Maurice Duverger menerbitkan sebuah buku pengantar politik berjudul Introduction. Sosiologi Politik, terbit untuk pertamanya kalinya pada tahun 1966. Dalam tahun 1968, ia sudah mencapai cetakan ketiga pada tahun 1972. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robert Wagner dari Martin College, State University of Network. Sebagai tambahan, barangkali baik juga diketahui bahwa karya ini telah pula diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Itali, dan Jepang. Buku ini ia mengemukakan bahwa karyanya ini belum lagi suatu teori tentang politik, melainkan suatu sketsa pengantar ke arah pembentukan teori yang dimaksud. Kunci dan teori yang akan dikembangkannya itu terletak pada konsep tentang politik dan kekuasaan. Duverger memberikan sketsa tentang teori yang sedang dibangunnya. Dalam buku yang disebut kedua, dia telah mengupasnya lebih jauh dan lebih mendalam pada dasarnya. Isi kedua buku itu mengandung tema yang sama, hanya tingkat pesannya yang berbeda. Politik baginya adalah masalah kekuasaan. Jadi, lalu ilmu politik atau sosiologi politik adalah ilmu kekuasaan. Lalu, apakah kekuasaan itu? Apa pula itu yang dimaksud dengan lembaga-lembaga? Menurut dia, maha kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga atau institusi yang mempunyai kaitan dengan otoritas. Dalam hal ini, suasana dominasi beberapa orang atas orang-orang lain. Lembaga-lembaga adalah berbagai model hubungan yang menjadi pola-pola bagi hubungan-hubungan konkret yang terjadi sehari-hari. Sosiologi politik adalah studi tentang fenomena kekuasaan dalam setiap kelompokan manusia, bukan hanya di dalam negeri atau nation state. Yang dimaksud Duverger dengan struktur sosial dan politik adalah hal-hal yang berasal dari hasil ciptaan atau karya manusia. Secara umum, struktur sosial dibaginya ke dalam 3 klasifikasi, yaitu 1. Keterampilan teknologi, yang kedua lembaga atau institusi, dan yang ketiga kultur atau kebudayaan. Bukan alami. Dalam hal ini termasuk penemuan-penemuan yang bersifat materi atau seperti perkakas dan mesin, sistem-sistem hubungan kolektif atau perusahaan, sistem perkawinan, dan juga doktrin-doktrin serta kebudayaan atau Marxisme humanisme barat. Keterampilan teknologi adalah unsur yang dipunyai manusia untuk berbuat guna memenuhi keinginan materi. Lembaga adalah alat guna menjaga kestabilan hubungan-hubungan sosial. Kultur bisa berbentuk ideologi
keyakinan atau ideologi kolektif yang pada umumnya dipegang bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat. Bagi Duverger, teknologi yang terutama mengakibatkan terjadinya perubahan struktur masyarakat. Titik perubahan yang dahsyat baru terjadi selama 1,5 abad. Ini di mana dunia mengalami apa yang disebut revolusi teknologi. Dengan irama perkembangan atau kemajuan teknologi, suatu masyarakat semakin maju, masyarakat semakin kaya, mereka semakin merata pembagian hasil kekayaan itu. Dan akhirnya semakin memperlemah perbedaan sosial sehingga praktis melumpuhkan antagonisme atau konflik. Itulah proses menuju Eldorado, masyarakat yang hidup dalam suasana serba berlebihan. Jadi maksudnya adalah saat perekonomian maju bersama dan tidak ada perbedaan ekonomi yang sangat jauh antara yang miskin dan yang kaya, itu akan membuat atau meminimalisir terjadinya perbedaan sosial sehingga praktis melumpuhkan antagonisme atau konflik. Di sini kekuasaan politik tanpa memainkan peranan tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang tidak bisa dijelaskan melalui teori-teori tadi. Titik paling kurang kekuasaan politik mempunyai semacam otonomi sendiri. Di samping itu, diakui bahwa ia amat dipengaruhi oleh struktur teknologi ekonomi masyarakat yang berlaku. Kaum Marxis. Duverger berdasarkan suatu studi yang objektif tetap berpendapat bahwa suatu korelasi yang kuat terhadap antara perkembangan teknologi dan perkembangan demokrasi. Semakin cepat proses pembangunan yang dialami suatu masyarakat, cenderung untuk menyebabkan munculnya rasa ketertarikan atau frustasi sebagai akibat dari belum siapnya masyarakat itu secara mental atau kebudayaan untuk secara mendadak mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat yang terjadi secara ekonomi dan sosial. Contohnya pembangunan jalan tol di mana masyarakat banyak yang antusias untuk dapat merasakan, terutama di Sumatera, dan banyak masyarakat yang frustasi karena dapat menimbulkan kerugian pada usaha yang dijalaninya seperti usaha oleh-oleh yang pasti dilewati oleh jalan tol. Sebagaimana diketahui bagi Duverger, antagonisme atau konflik merupakan salah satu dari dua pihak terpenting dalam politik. Aspek terpenting lainnya ialah integrasi. Oleh karena antagonisme itu ada makna perlu diusahakan untuk menyiapkan atau paling kurang untuk menguranginya, sehingga memungkinkan terjemahan suasana sosial yang integratif di dalam masyarakat. Dalam situasi dan kondisi tertentu, penyebab kolektif lain dari konflik politik ialah bersifat atau pandangan rasialis yang muncul dalam berbagai corak dan warna. Faktor aptitude individu umpamanya biasanya dipakai untuk menjelaskan bagaimana para individu saling berkompetensi untuk kekuasaan. Hanya yang terbaik yang berhasil. Dalam ini, pandangan itu kadang-kadang didukung oleh berbagai teori yang mengemukakan bahwa ras-ras tertentu adalah lebih rendah kualitasnya dari yang lain. Dalam ilmu politik, dalam hal ini ilmu kekuasaan, kompromi merupakan suatu konsep yang dipakai buat menjelaskan bagaimana konflik-konflik politik bisa diselesaikan. Sesuatu masyarakat yang berhasil memupuk rasa keadilannya dan rasa kebersamaannya dengan baik akan mampu menyelesaikan berbagai macam konflik yang dihadapinya. Kemampuannya menyelesaikan berbagai macam konsep itu sekaligus dapat pula dipakai sebagai ukuran yang menunjukkan semakin tingginya kadar atau kualitas integrasi masyarakat itu. Dalam suatu masyarakat yang demokratis, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya diupayakan agar mudah persoalan yang terjadi. Baik, apa yang disebut sebagai proses demokrasi bukanlah hanya berarti sebagai penyebaran perjuangan politik secara tanpa kekerasan senjata. Karena integrasi tidak hanya menyangkut masalah penyelesaian atau menghilangkan konflik, tetapi juga berkaitan dengan masalah perkembangan solidaritas. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkesan ataupun salah dalam kosakata, tolong kami minta maaf pada kalian semua. Terima kasih.